Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini, yang menjadi renungan bagi kehidupan kita, tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, yaitu tetap semangat untuk melayani Tuhan dan mengabarkan firman Tuhan. Mari kita baca Bapak Ibu 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah perjalanan kehidupannya, Paulus tentu sekali mulai merasa bahwa badannya atau tubuhnya ini mulai renta dan menua. Dan memang itulah kehidupan di dunia ini, atau dunia ini pun, bumi yang diciptakan ini akan semakin menua, dan kita pun sebagai manusia yang diciptakan itu akan semakin menua dan renta. Bahkan mungkin penyakit di dalam tubuh Paulus sudah menggerogoti tubuhnya. Tetapi satu hal yang kita lihat dalam hal ini, dia katakan bahwa manusia lahiriah kami semakin merosot. Tenaga, mungkin sekali kalau orang semakin tua pikirannya akan semakin merosot, atau daya pikirnya tidak bisa lagi meloncat seperti anak-anak muda pada umumnya, tetapi akan semakin berkurang dan berkurang. Semangatnya juga mungkin boleh saja berkurang, karena mungkin dipengaruhi oleh kesehatan atau faktor fisik yang sudah semakin menua dan memiliki banyak gangguan-gangguan dalam organ-organ tubuh. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini mau saya katakan kepada kita, Paulus mengalami hal itu. Tetapi sebagai orang percaya, penyakit tersebut, usia renta tersebut tidak menghalangi Paulus untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Tidak menghalangi Paulus untuk mengabarkan Injil dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin sekali di waktu muda kita boleh melayani atau kita boleh melakukan pengajaran-pengajaran atau nasihat-nasihat kepada orang-orang muda, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi semakin menua mungkin sekali kita tidak sesemangat dulunya dalam tubuh kita karena terhalang oleh tubuh kita. Tetapi Paulus mau katakan semangat kita harus tetap berapi-api dan tidak menjadi alasan untuk tidak mengatakan kebenaran itu sendiri. Dan tubuh yang renta itu, penyakit yang menimpa itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak mengabarkan bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu memelihara kehidupan orang percaya. Tidak alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa hidup kita ini yang telah menua ini tidak lagi difungsikan untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini yang dilihat oleh Paulus dalam hidupnya, dan ini yang mau dicontohkan kepada kita semua, bahwa umur yang tua yang dimilikinya atau tubuh yang semakin renta itu tetap dia gunakan untuk melayani Tuhan, mengabarkan kebaikan, memberikan contoh-contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita memperalat, saya sudah tua, saya sudah begini, saya sedang sakit. Justru Paulus mengatakan dalam penyakitmu sekalipun kita harus melihat bahwa Allah ingin memberitakan Injil, bahwa Allah ingin memakai kita, mengatakan kuasa Allah, memberitakan kuasa Allah, memberitakan kasih Allah melalui penyakit dan umur yang sudah renta yang kita miliki. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita, itulah yang kita beritakan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kita lihat dalam hal ini yang disampaikan oleh Paulus. Dan yang kedua melalui hal ini adalah pengharapan mengalahkan penderitaan. Pengharapan Paulus kepada kehidupan yang akan datang. Paulus tidak berhenti pada kehidupan yang ada di dunia ini, tapi Paulus melihat bahwa ada kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan bersama dengan Allah di sorga.
Dan itu yang dikatakan di hal ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Nah, Paulus melihat bahwa penderitaan itu menjadi ringan, bukan berarti penderitaan itu benar-benar kecil, bukan. Penderitaan yang besar, masalah yang besar, pergumulan yang besar itu pun menjadi ringan karena dia melihat ada pengharapan bersama dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun masalah, apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita, mari melihat Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari melihat bahwa ada pengharapan. Berharaplah bahwa Tuhan akan menolong. Dan berharaplah bahwa kehidupan kita yang kita impikan, yang kita cari, dan yang kita cita-citakan bukanlah yang di dunia ini, tetapi bersama dengan Allah di surga. Ketika kita mempunyai pengharapan akan surga menjadi bahagian kehidupan kita, apapun yang di dunia ini tidak lagi menjadi persoalan bagi kita. Bagaimanapun dunia ini menghimpit dan menghampas kehidupan kita, kita tidak akan takluk dengan itu. Dan kita akan melihat bahwa penderitaan itu semuanya menjadi sesuatu yang biasa dan ringan dalam kehidupan kita. Karena toh yang kita harapkan bukan ini dan bukan yang di dunia ini, tetapi yang di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang kedua dari renungan kita yang dikatakan dalam hal ini, Bapak Ibu. Nah, di dalam hal ini juga Paulus mau mengajak kita bahwa adalah sangat sulit di tengah-tengah kehidupan kita melihat sehabis hujan ada pelangi. Kita lebih gampang melihat sehabis hujan ada banjir. Sehabis hujan ada yang basah kuyup, kira-kira begitu. Ada yang banjir, ada sesuatu bencana. Sehabis persoalan, sehabis penderitaan, sehabis pergumulan, lebih gampang kita melihat akan ada kesusahan demi kesusahan. Daripada di balik penderitaan, habis dari penderitaan yang kita jalani ini, akan ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Akan di balik kehidupan yang menderita di dunia ini, gara-gara kebenaran Kristus yang kita hidupi, susah kita melihat ada surga di depan sana yang menunggu dan yang menjadi tempat yang terindah bagi kita. Nah, Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan melalui khotbah ini, melalui renungan ini, surga itu seolah-olah semu, tetapi itu adalah nyata. Tapi dunia ini seolah-olah nyata, tapi dia adalah semu, karena sifatnya adalah sementara dan tidak kekal. Sementara surga itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Nah, kita mau yang sementara atau yang seterusnya dan yang kekal, itu ada pilihan bersama-sama di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Kita yang menentukan mau kemana kita dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, dalam melayani di tengah-tengah kehidupan kita, atau memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, atau berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus belajar dari Paulus. Kita hidup untuk siapa? Anda hidup untuk siapa? Saya hidup untuk siapa? Kamu hidup untuk siapa? Untuk dirimu sendiri? Untuk dunia ini? Atau untuk Tuhan Yesus? Jikalau kita hidup untuk Tuhan Yesus, jikalau kita berpusat kepada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, otomatis kita tidak terlalu berfokus kepada apa yang akan kita capai di dunia ini. Kita harus melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dan kita tidak takut lagi dengan penderitaan-penderitaan. Kita tidak lagi takut dengan pergumulan-pergumulan. Kita tidak lagi takut dengan tantangan-tantangan yang akan menghambat kehidupan kita. Kalau kita melayani untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, otomatis kita rela meninggalkan apa yang ada di dunia ini, asalkan kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.